Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua yang berjudul analisis regresi tunggal dan analisis regresi ganda. Analisis regresi tunggal adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel independen berdasarkan nilai satu variabel dependen. Dalam analis ini tujuan utamanya adalah untuk memahami sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabilitas variabel independen. Terus komponen utama dalam analisis regresi tunggal yang pertama itu variabel dependen Y, variabel yang kita coba prediksi atau jelaskan tentunya adalah berat badan, penjualan, suhu, dan lain-lain. Dan kedua, variabel independen X, variabel yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel independen, contohnya adalah tinggi badan, lingkungan waktu, dan lain-lain. Yang ketiga, interpret A, nilai dari variabel dependen ketika variabel dependen bernilai 0. Ini adalah titik di mana garis regresi memotong sumbu Y. Yang seterusnya, koefisien regresi B, nilai yang menunjukkan seberapa besar perubahan yang terjadi pada variabel dependen untuk setiap unit perubahan pada variabel dependen. Yang seterusnya itu residual A atau error, selisih antara nilai sebenarnya dari variabel independen dan nilai yang diprediksi oleh model regresi. Residual menunjukkan kesalahan prediksi. Di sini ada persamaan regresi tunggal. Model regresi tunggal dinyatakan dalam persamaan linear sebagai berikut. Di sini ada rumus di mana Y adalah variabel independen, X adalah variabel independen, A adalah interpret, B adalah koefisien regresi, dan E adalah error, trend atau residual. Sini langkah-langkah melakukan analisis regresi tunggal. Pertama itu mengumpulkan data untuk variabel independen dan independen. Data ini harus cukup banyak dan representatif untuk memberikan hasil yang valid. Yang kedua itu visualisasi data. Melakukan visualisasi data menggunakan scatter plot untuk mengetahui hubungan awal antara variabel independen dan dependen. Terus membangun model menggunakan metode least squares atau kuadrat terkecil untuk menghitung nilai-nilai A dan B dalam persamaan regresi. Metode ini meminimalkan jumlah kuadrat residual. Contoh kasusnya, misalnya kita ingin memprediksi berat badan Y berdasarkan tinggi badan X. Berikut adalah contohnya. Pengumpulan data mengumpulkan berat badan dan tinggi badan dari jumlah sampel individu. Terus visualisasi data, buat scatter plot untuk melihat hubungan awal antara tinggi dan berat badan. Terus membangun model, hitung nilai A dan B menggunakan metode least squares. Terus uji asumsi, periksa asumsi linearitas, independensi, homoskedastisitas, dan normalitas residual. Interpretasi hasil, misalnya hasil regresi menunjukkan A sama dengan 30, B sama dengan 0,5, maka persamaan regresi adalah Y sama dengan 30 tambah 0,5. Ini berarti untuk setiap peningkatan 1 cm tinggi badan, berat badan meningkatkan rata-rata 0, kg. Uji signifikan, lakukan uji T untuk menguji signifikan koefisien regresi. Terus prediksi digunakan untuk memprediksi berat badan seseorang berdasarkan tinggi badannya. Jadi kesimpulannya, analisis
analisis analisis regresi tunggal adalah metode statistik yang sederhana, namun kuat untuk memahami dan memprediksi hubungan antara dua variabel dengan mengikuti langkah-langkah yang sistematis untuk kita dapat membangun model yang valid dan menggunakan model tersebut untuk membangun prediksi yang akurat. Di sini saya akan membahas analisis regresi ganda, di mana analisis regresi ganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji dan membiarkan hubungan antara satu variabel dependen atau tergantung dan dua atau lebih variabel atau bebas. Analisis ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana beberapa variabel dependen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Komponen utama dalam regresi analisis regresi ganda. Yang pertama itu variabel dependennya. Variabel yang kita coba prediksi atau jelaskan contohnya bisa berupa pendapat hasil panen, tingkat kelulusan, dan lain. Yang berikutnya itu variabel dependen X1, X2, dan sampai N. Variabel yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen contohnya adalah pendidikan, pengalaman kerja, jumlah jam belajar, dan lain-lain. Yang berikutnya itu interpret nilai dari variabel dependen ketika semua variabel dependen bernilai 0. Yang berikutnya koefisien regresi B1, B2, dan selanjutnya sampai Bn. Inilah yang menunjukkan beberapa besar perubahan yang terjadi pada variabel dependen untuk setiap suatu unit perubahan pada masing-masing variabel dependen. Berikutnya itu residual atau selisih antara nilai seberapa nilai sebenarnya dari variabel dependen dan nilai yang diprediksi oleh model regresi residual menunjukkan kesalahan prediksi. Di sini persamaan regresi ganda. Model regresi ganda yang dinyatakan dalam persamaan linear sebagai berikut. Di sini ada rumusnya di mana dia adalah variabel dependen. X1, X2, dan sampai Xn adalah variabel independen. Dan A adalah interval, B1, B2, dan sampai Bn adalah koefisien regresi untuk masing-masing variabel dependen. Dan E adalah error. Di sini ada langkah-langkah melakukan analisis regresi ganda. Pertama itu pengumpulan data, visualisasi data, membangun model, pengumpulan data, mengumpulkan data yang relevan untuk variabel independen dan beberapa variabel independen. Data ini harus cukup banyak dan representatif untuk memberikan hal yang valid. Visualisasi data, melakukan visualisasi data untuk melihat hubungan awal antara variabel independen dan dependen, serta plot matriks dan korelasi antara variabel yang membantu dalam tahap ini. Membangun model yang menggunakan metode large quadrat terkecil untuk menghitung nilai-nilai A dan B1, B2 sampai Bn dan dalam persamaan regresi. Terima kasih atas kesempatannya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan di materi kedua ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.